Ketika kita mendengar kata duduk, sudah sering saya sampaikan, ya, artinya mungkin seperti kita ini istirahat. Ya, tentunya ketika kita duduk, kita tidak dalam posisi berdiri atau berjalan pasti. Dan saya yakin saudara semua yang saat ini ada di menara doa, walaupun saya tidak hadir di situ, tapi saya bisa melihat saudara semua sedang dalam keadaan duduk. Ya, saudara semua dalam keadaan duduk. Artinya saudara sedang beristirahat. Seperti tadi para WL sedang berdiri semua, ya. Kemudian sekarang kalian duduk, ya. Berarti saudara sedang beristirahat. Ya, duduk di sini masuk di dalam hadirat Tuhan, istirahat di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan duduk ini juga bukan berarti kamu tidak mengerjakan apa-apa. Ketika diberikan perintah oleh Naomi, Ruth duduk sajalah menanti. Bukan berarti Ruth itu diam-diam saja seharian atau selamanya dia duduk, dia tidak bergerak kemana-mana. Tetapi artinya bukan tidak bekerja. Tetapi ketika Ruth dikatakan duduk, dia justru mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan Allah Bapa. Yaitu apa? Menanti, menanti, menanti. Jadi ketika kita harus duduk, berarti kita ini justru mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan Allah Bapa. Ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 5. Kita buka di dalam Yohanes 5. Ya. Yohanes 5 dari ayat 1 hingga 18. Ya. Agak banyak. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Dan saudara semua yang ada di menara, dimanapun saudara berada, saudara bisa mengikuti pembacaan Alkitab hari ini. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya juga. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Lalu orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat.
Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, di saat itu Tuhan Yesus berada di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba. Ya, di situ ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Ya, dan di situ ternyata terbaring banyak sekali orang yang sakit. Ya, karena mereka menantikan, mereka semua itu menantikan dalam posisi duduk, ada yang berbaring. Ya, mereka menantikan bila mana air kolam itu digoncang oleh malaikat. Dan bila air kolam itu tergoncang seperti itu, dan orang pertama yang masuk dalam kolam itu, orang itu menjadi sembuh. Jadi banyak orang menanti di situ, banyak orang menanti, dan mereka yang cepat lebih dahulu masuk dalam kolam itu, maka orang itu menjadi sembuh. Ya, tentunya banyak sekali orang yang berlomba. Mungkin ada yang sambil berlari, sambil menyikut, yang lain semua berlomba. Pokoknya pengen duluan sebab mereka pengen sembuh. Namun ada orang di situ yang sudah 38 tahun. 38 tahun, bayangin saudara. Ia menanti 38 tahun. Bukan 38 menit, tapi 38 tahun. Dia menunggu, dia berbaring. Ketika dia tahu ada goncang air, dia mulai merangkak mungkin. Dia mulai merangkak. Tapi ketika dia mulai merangkak, ya sudah banyak yang mendahuluinya. Terus begitu. Kemudian dia mungkin sudah hampir dekat nih dengan kolam. Tapi kemudian dia mungkin keseret lagi sama teman-teman yang lain, orang-orang yang lain. Kok enak kamu dekat di situ? Kembalilah kamu ke tempatmu di mana kamu menanti. Ya. Jadi kembali lagi dia duduk, dia terbaring lagi di tempat yang lama. Terus menerus begitu. 38 tahun dia menantikannya. Sambil berbaring, sambil berusaha, dia berusaha. Namun ketika dia berusaha, tetap dia tidak mampu karena ada yang lebih cepat mendahului dia. Gagal lagi usahanya dia, gagal lagi, dan terus dia kembali, diseret lagi. Tidak boleh kamu duduk berbaring di dekat kolam. Kok enak kamu berbaring di dekat kolam? Nanti kalau ada banjir berarti kamu tinggal balik badan begini, kamu jebur berarti. Kemarin itu mungkin ditarik lagi sama teman-temannya. Semuanya, ayo balik lagi ke tempat masing-masing. Karena mereka selalu semua saling mendahului, saling penantian. Setiap orang selalu ingin mendahului, siapa yang lebih dahulu, siapa yang lebih dahulu dapat, siapa yang lebih dahulu dapat. Ya. Nah, orang ini menanti terus 38 tahun. Dia berusaha, dia tidak diam aja. Saya yakin dia sudah berbicara apa adanya. Ya. Dia berbicara apa adanya kepada mereka. Ya. Mereka berbicara, dia berbicara bahwa untuk supaya mereka ini, maaf, saya bacakan ulang ya. Saya bacakan ulang ketika dia ditanya oleh Tuhan, ya, maukah engkau sembuh? Ya, jawab orang itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai tergoncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Berarti dia juga sudah berusaha. Dia tidak berbaring begitu aja doing nothing. Ya, nungguin ada orang yang angkat dia juga tidak. Dia berusaha. Namun ketika dia usaha, karena dia memang lemah tubuhnya, ada orang yang terus mendahului dia, sampai Yesus bertemu dengan dia saat itu. Ketika Yesus bertemu dengan dia, Yesus tahu bahwa orang ini sudah berusaha. Yesus tahu bahwa orang ini sudah bertahun-tahun, bahkan 38 tahun dia berusaha, menanti, berusaha. Dan pada saat itu, ketika Yesus datang mendekatinya, dia tidak menanti air kolam itu bergoncang. Lebih daripada malaikat yang menggoncang air kolam itu.
Tetapi yang ada di hadapan dia saat itu adalah Sang Juru Selamat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di hadapannya dia adalah Sang Tabib itu sendiri, Sang Penyembuh itu sendiri. Dan ketika ia mendengar Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Ya. Di dalam arti ketika dia jawab, aku ini sudah berusaha loh. Bukan berarti aku gak mau sembuh. Aku sudah berusaha, aku sudah menanti. Ya, berarti dia rindu juga, mau juga. Dengan jawaban tersebut, Yesus lalu berkata, bangunlah, ya, bangunlah, angkatlah tilammu. Ya. Yesus berkata pada orang itu, sekarang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, saudara bayangin 38 tahun dia berusaha menanti air kolam itu bergoyang dengan dia membalikkan badan atau merangkak. Dia berusaha mati-matian tapi gagal terus. Tapi saat itu ada satu orang berdiri di hadapan dia dan berkata, sekarang bangunlah dan angkatlah tilammu. Coba bayangin kalau itu saudara berada di dalam posisi 38 tahun menanti dan gagal terus. Kemudian ada seseorang yang berkata, sekarang bangunlah dan angkatlah tilammu. Engkau pasti akan bertanya, nggak mungkin, aku sudah menanti 38 tahun tetapi tidak ada yang terjadi apa-apa, tidak ada yang menolong aku. Saudara bisa berpikir demikian. Tapi orang ini, dia mendengar suara di dalam ketika Yesus berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu. Itu ada power, ada kuasa kesembuhan. Jadi orang ini ketika mendengar suara, bangunlah dan angkatlah tilammu, itu semua membungkus tubuhnya dia, sehingga membuat dia ada kekuatan untuk dia bangun dan dia mengangkat tilamnya. Ketika Yesus menyampaikan firman-Nya keluar dari mulutnya, dia berkata, bangunlah. Itu ada power, ada kuasa kesembuhan. Dan orang ini tidak mengenal Yesus, tidak tahu siapa nama Yesus, dia tidak tahu. Tapi kata-kata yang keluar dari Yesus itu adalah firman Tuhan. Itu cukup membungkus orang ini, sehingga dia ada suatu power, kekuatan. Dan ada suatu yang menimbulkan dalam hatinya dia faith, iman, percaya. Dia harus percaya bahwa dia bisa sanggup berdiri. Ketika dia mendengar kata-kata itu kata-kata membuat imannya yang bangkit. Dan dia yakin dia bisa berdiri. Dan akhirnya memang pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Dan ia mengangkat tilamnya. Orang ini belum mengenal Tuhan Yesus. Orang ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada power, ada kuasa kesembuhan dari firman yang keluar daripada Yesus. Dan itu cukup untuk membungkus dia, supaya dia bangkit, membangkitkan iman percaya dia, dan membangkitkan kekuatan di dalam tubuhnya, sehingga dia mengangkat tilam itu dan dia menjadi sembuh. Dia berjalan, dia menjadi sembuh. Dan ketika dia mengangkat tilamnya itu, orang-orang pada kaget, pada ngelihat, ini kan orang yang 38 tahun sudah terbaring di situ, sudah lama di situ. Aku melihatnya berkali-kali. Kenapa dia bisa berjalan? Kenapa dia angkat tilamnya? Dan lagi ini hari Sabat. Mulailah mereka curiga, mulailah mereka punya niat jahat. Kamu tidak boleh mengangkat tilammu. Ini hari Sabat. Lalu siapa yang menyuruh kamu mengangkat tilammu? Kemudian dia menoleh. Ternyata Yesus sudah tidak ada di situ. Tadi orang itu yang menyembuhkan aku, dia yang menyuruh aku untuk mengangkat tilamku dan berjalan, dan memang aku bisa berjalan. Jadi aku angkat tilamku. Mana dia? Siapa dia? Gak tahu. Nah, setelah sesaat kemudian Yesus berada di bait Allah, dan orang itu mungkin dia mau datang ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur tentang kesembuhan yang dia alami. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan ketika Yesus berjumpa dengannya, Yesus katakan yang terpenting. Kalau tadi Yesus berkata, bangunlah dan angkat tilammu, dia menjadi sembuh, berjalan. Kemudian Yesus mengatakan yang terpenting, engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, supaya
padamu tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Nah, ini Yesus menekankan kepada orang itu untuk tetap menjaga kesembuhan yang dia dapat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan disia-siakan. Kesembuhan, mukjizat mungkin yang dia dapat, dia alami, dia bisa sembuh, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Jangan kamu sia-siakan dengan kamu berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa lagi, maka kamu akan menerima yang jauh lebih buruk lagi. Nah, orang itu lalu keluar dan memberitahukan kepada orang-orang Yahudi, itu loh di situ dia yang menyembuhkan aku, ada di bait Allah. Kemudian mereka orang Yahudi mulai mencari bagaimana untuk bisa berusaha menganiaya Yesus. Ya. Lalu mereka memberikan suatu pertanyaan, ini kan hari Sabat, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya. Kenapa dia menyuruh orang mengangkat tilamnya? Ya. Dan Yesus menjawab di ayat yang ke-17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sampai sekarang. Bapa yang di surga, Yesus berkata, Bapakku di surga bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sampai sekarang. Sekarang walaupun di hari Sabat, Yesus pernah menyampaikan kepada mereka bahwa anak manusia itu lebih daripada hari Sabat. Yesus pernah menyampaikan kepada manusia bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan hari Sabat untuk manusia. Bukan manusia untuk Sabat. Artinya apa? Bukan manusia itu mengkhususkan Sabat itu, tapi Sabat itu diadakan karena untuk manusia. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tadi kita sudah bicara bahwa duduk itu artinya rest, istirahat, rest in His presence, rest in peace, istirahat dengan damai, istirahat, berhenti. Kita tahu bahwa Tuhan Allah Bapa menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Alkitab mencatat bahwa Bapa berhenti, tidak bekerja lagi untuk penciptaan bumi, semua segala isinya. Bapa berhenti dan melihat semua ciptaan itu sangat baik dan sangat baik, dan Bapa memberkati semuanya. Berhenti, hari Sabat berhenti. Sampai juga ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan, ada perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, supaya mereka hari Sabat, pada hari Sabat itu mereka tidak bekerja. Mereka mengkhususkan hari Sabat untuk Tuhan Allah Bapa. Memang saudara, Bapa kita yang surga pada hari yang ke-7 berhenti istirahat pada saat penciptaan langit dan bumi. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, sejak hari itu Bapa di surga tidak pernah berhenti bekerja. Terus bekerja, terus merencanakan bagaimana karya penyelamatan dari manusia yang Ia ciptakan selama pada hari ke-6 tersebut, yang dia lihat sangat baik dan diberkati, itu ternyata jatuh dalam dosa. Dia rencananya dia mau berhenti, mau beristirahat, tapi manusia ini kembali lagi jatuh dalam dosa. Maka Bapa itu tidak pernah berhenti untuk terus mencari, untuk terus berusaha supaya orang manusia ini yang diciptakan yang jatuh dalam dosa bisa diselamatkan kembali. Itu terus berusaha. Bapa ini bekerja terus sampai hari ini. Yesus yang menyampaikan, Bapa pun tidak pernah berhenti bekerja. Dia bekerja terus, bekerja sampai hari ini ya bekerja. Saudara, kita baca di dalam Ibrani, kita buka dalam Ibrani terlebih dahulu. Ibrani 4, kita buka dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku.
sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, jadi Tuhan Allah Bapa sudah selesai pekerjaan sejak dunia dijadikan. Namun Ia tidak berhenti bekerja, ya, untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk orang-orang yang belum diselamatkan ini Dia terus bekerja sehingga Dia mengadakan suatu hari yang ketujuh, yaitu hari perhentian, di mana bisa semua orang itu masuk dalam hari perhentiannya itu. Artinya apa? Setiap orang yang masuk dalam perhentiannya itu adalah percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menyelamatkan dia, maka orang itu sudah masuk dalam hari perhentiannya itu. Ya, dan itu masuk. Jadi setiap dari kita yang percaya, ya, secara pribadi, mengandalkan Tuhan Yesus secara pribadi, kita ini sudah masuk di dalam perhentian itu. Kita ini sudah memiliki kedamaian di dalamnya, karena kita ini yakin akan keselamatan kita, ya, dan yakin akan kuasanya, ya. Tetapi ada orang-orang yang belum masuk, ada orang-orang yang tidak mau pada saat itu, yang tidak mau taat pada saat itu, ada. Dan sampai hari ini pun banyak orang-orang yang tidak mau taat dan belum ada kesempatan untuk masuk. Oleh karena itu Bapa terus bekerja supaya tetap ada hari perhentian bagi mereka. Namun saudaraku semua yang saat ini sedang duduk di menara doa dan dimanapun saudara berada, kalau engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berarti engkau sudah masuk di dalam perhentian itu, sudah masuk dalam istirahat, rest itu. Kau masuk, kau mengandalkan dirimu, kau percaya, ya, seperti halnya orang yang sakit 38 tahun itu. Dia berusaha 38 tahun, dia berusaha mati-matian dengan tenaganya dia, dengan kekuatannya dia. Dia guling-guling kali untuk mendekati kolam itu, tapi gagal lagi sebab ada yang mendahului. Dia terus berusaha. Tapi ketika ia mendengar suara yang ada kuasanya, ia mendengar suara yang powerful banget, maukah kamu sembuh? Dia mulai mikir, aku ini sudah berusaha loh dengan kekuatanku. Aku ini gak duduk-duduk diam loh. Aku ini gak hanya berbaring saja loh. Tapi aku ini sudah berusaha. Tetapi memang selalu gagal. Selalu ada yang mendahului aku. Lalu kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Karena itu bangunlah, berjalanlah, dan angkatlah tilammu. Dia mendengar itu dan dia percaya. Berarti orang ini masuk di dalam perhentiannya karena dia percaya. Ya. Dia sudah istirahat. Ya. Dia nggak gelisah lagi, dia nggak guling-guling lagi, dia tidak menantikan air itu goncang lagi. Dia sudah bisa berjalan. Dia berjalan. Bahkan dia mengangkat tilamnya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau masuk dalam perhentian itu, ya, seperti yang disampaikan sini, setiap orang yang sudah masuk dalam perhentian itu, artinya dia sudah masuk di dalam suatu kedamaian. Ya, saya lanjutkan di dalam Ibrani 4 tetap tadi ya, di ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, ya, ini di Kejadian. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentian itu. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab seandainya Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi
masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Masih ada hari yang disediakan oleh Allah Bapa untuk kita semua berhenti bergumul dengan dosa-dosa kita, berhenti kita bergumul dengan kedagingan kita. Kita harus berhenti. Ada suatu hari perhentian. Seperti orang yang sakit itu, dia bergumul terus, dan dia mendapat kasih karunia. Dia disediakan suatu hari perhentian. Mulai saat ketika Yesus berjumpa dengan dia masuk dalam hari perhentian itu, dan dia sembuh. Dia tidak bergumul lagi dengan sakit penyakitnya. Dia tidak bergumul lagi dengan sakitnya. Dia tidak merasakan sakit lagi. Dia sembuh. Saudaraku yang kekasih, ketika kita duduk, artinya kita ini masuk dalam perhentian daripada Allah Bapa. Kita masuk dalam kedamaian. Kita masuk dalam rest in His presence. Masuk di dalam istirahat di dalam hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Itu kita harus masuk di situ. Kapan kita masuk? Bukan ketika kita berjalan-jalan, tapi justru ketika kita duduk, kita istirahat, kita masuk. Dan ketika masuk di situ, Yesus berkata, Bapakku tidak pernah berhenti bekerja. Aku pun terus bekerja. Aku pun terus bekerja. Lalu ketika orang-orang, sepertinya kita membacanya seperti suatu ayat yang bertolak belakang. Firman Tuhan berkata bahwa untuk mengkuduskan hari Sabat, supaya mereka berhenti bekerja, mengkhususkan hari itu untuk Tuhan. Lalu Yesus berkata, ketika Yesus memberikan suatu perintah kepada orang itu, bangkitlah, bangunlah, angkat tilangmu, itu seperti suatu pekerjaan. Kemudian bertentangan, maka mereka itu mau membunuh Yesus, karena bagi mereka Yesus ini menyalahi hukum Taurat tersebut. Tapi Yesus berkata, aku tidak menyalahi hukum Taurat, karena Sabat itu diadakan untuk manusia, dan anak manusia yang sekarang berdiri di hadapanmu melebihi daripada hari Sabat tersebut, memiliki otoritas terhadap hari Sabat tersebut. Dan ketika walaupun pada hari Sabat itu Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa, dan Bapa tidak berhenti, apa? Yaitu keselamatan. Yesus tahu ada orang yang perlu diselamatkan hari itu, yang 38 tahun dia sakit, itu perlu diselamatkan, supaya dia juga memiliki iman percaya, dia bertobat. Karena kita tahu ketika orang itu masuk ke bait Allah, Yesus katakan, kamu sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak menjadi semakin buruk terjadi dalam kehidupan. Pertobatan itu harus terus bertobat. Nah, orang itu dengan mendengar Yesus itu, saya percaya memang tidak diceritakan selanjutnya, tapi orang itu akan terus jaga pertobatan itu. Kita duduk diam, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam rest in His presence, istirahat di dalam hadiratnya. Setiap orang yang percaya kepadanya, itu berarti kita sudah mengandalkan diri, menyandarkan diri kita, percaya sepenuhnya hanya pada Tuhan Yesus. Tidak dengan pergumulan kita lagi, tidak dengan kekuatan kita lagi. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita terima ini hanya karena Tuhan Yesus Kristus yang Dia berikan kepada kita. Lalu ketika bangsa Israel itu berdebat, orang Yahudi berdebat tentang Yesus, tentang kan hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi yang Tuhan maui adalah ketika kita bekerja, kita bekerja tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat itu Yesus bekerja, Bapaknya bekerja hanya untuk kemuliaan Bapaknya di surga,
supaya ada keselamatan, supaya ada orang di bumi ini yang diselamatkan, dan menambah jumlah orang yang percaya, menambah jumlah orang yang taat, yang masuk dalam perhentian itu. Ya, setiap orang yang masuk dalam perhentian itu telah berhenti dari pekerjaannya. Artinya bukan berarti kita sudah tidak perlu bekerja lagi. Artinya bukan berarti kita tidak melakukan kegiatan lagi. Tetapi yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini tidak dengan ambisi kita, tidak dengan hawa nafsu kita, tidak hanya dengan segala kekuatan jasmani kita, tapi kita melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendak kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan, adalah dengan kasih karunia, adalah dengan hikmat yang daripada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah di situ ketika kita diam, duduk diam, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Duduk di sini ketika Yesus sepertinya membuat suatu orang ini untuk menyalahi hukum, tetapi ternyata dia adalah bekerja melakukan kehendak Bapa. Jadi saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita harus masuk dalam perhentian. Di dalam perhentian ini artinya adalah sudah tidak lagi mengandalkan akal budi kita lagi, mengandalkan kekuatan kita lagi. Kita sudah harus berhenti dari segala upaya manusia kita, fisik kita, tapi kita masuk dalam perhentian, masuk di dalam hari Sabat, rest seperti Bapa. Dia rest. Dia sudah tidak lagi menciptakan bumi, langit bumi, tetapi dia terus bekerja, berusaha terus supaya orang manusia yang diciptakannya itu bisa diselamatkan, supaya orang yang diciptakannya itu yang masuk dalam kekelaman dosa itu bisa naik dan bisa bertemu, berjumpa dengan dia lagi. Bapa terus berusaha, terus bekerja untuk itu. Dan saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus bekerja seperti Bapa bekerja, seperti Tuhan Yesus bekerja. Segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang dikehendaki Bapa adalah keselamatan. Yang dikehendaki Bapa adalah supaya tetap ada orang yang bisa bertobat, yang bisa masuk ke dalam perhentiannya. Saudaraku yang kekasih, memang mungkin ayat-ayat yang tadi saya baca di dalam perhentian rest in peace, ya, seringkali itu terpampang di dalam ketika orang yang sudah meninggal dunia. Ya, mungkin hamba-hamba Tuhan sering mengkhotbahkan hal ini, bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu masuk dalam peristirahatan yang kekal. Ya, memang betul. Ya, setiap orang yang sudah meninggal dunia, yang dipanggil Tuhan, memang ia sudah tidak merasakan sakit penyakit lagi. Dia sudah tidak merasakan sengsara lagi. Ya. Tapi dia masuk dalam suatu bukan perhentian, dia masuk dalam satu waiting room. Dia sedang menanti. Mereka menunggu, menanti. Ya. Secara fisik mereka sudah tidak bekerja lagi. Secara fisik mereka sudah tidak bekerja lagi. Di dalam roh mereka masuk dalam penantian, menanti sampai Tuhan Yesus membangkitkan, membangunkan mereka. Dan untuk saudara dan saya yang masih tinggal di bumi ini, saudara, kita harus masuk dalam rest in peace. Ya, kita harus mengalami rest in peace saat ini, bukan pada saat kita meninggal dipanggil Tuhan, tapi justru saat ini kita harus rest in peace. Kalau selama kita masih hidup di dalam tubuh ini, kita tidak bisa rest in peace. Kita bergumul terus, bergumul terus. Hidupnya penuh pergumulan. Ya, saya seringkali ketemu dengan orang, kemudian saya kata, bagaimana kabarmu? Ya, saya masih bergumul. Senangnya saya bergumul. Ya, saya pikir orang ini suka bulat kali ya, suka main wrestling bulat seperti itu ya kali ya. Kenapa hidupnya harus bergumul? Kenapa kita harus bergumul? Saudaraku yang kekasih, kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak perlu bergumul lagi.
Engkau tidak perlu bergumul terus dengan dirimu. Engkau tidak perlu bergumul terus dengan dosamu. Engkau telah masuk di dalam perhentian bersama dengan Yesus Kristus. Engkau tidak perlu bergumul lagi. Engkau tinggal menantikan Dia. Menantikan Dia. Lihat bagaimana Ia menyelesaikan perkara kita. Jadi saya percaya sekarang melalui firman ini, saudara tidak bergumul lagi. Jangan sampai katakan bergumul, aku sedang bergumul nih, aku sedang bergumul nih. Coba siapa yang sering berkata, aku sedang bergumul? Angkat tanganmu. Pasti malu, pasti gak mau nih. Saya yakin pasti engkau semua sedang bergumul, tapi engkau tidak berani ngomong. Saat ini, hari ini, pada hari Minggu ini, firman Tuhan hari ini, berhentilah bergumul. Jangan bergumul lagi. Jangan berguling-guling, jangan bergumul lagi. Tapi duduklah dan menantikan bagaimana Tuhan menyelesaikan perkaramu. Jangan bergumul. Capek loh kalau bergumul. Ya, kalau kita bergumul itu capek. Ingat cerita Yakub. Ya, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan diajak bulat, ya kan? Pasti dia kalah. Ya, kalau kita bergumul terus, kita kalah, saudara. Kita akan kalah. Dan kalau kita kalah, yang bersorak-sorai adalah musuhnya kita. Nah, itu jangan sampai. Oleh karena itu, stop bergumul. Tapi masuklah dalam perhentian. Masuk dalam perhentian Tuhan. Di mana dalam pikiran ini tidak bergumul lagi, berkecamuk di sini, pagi siang malam bergumul, berkecamuk, dalam hati bergumul, ya enggak, lakukan enggak, ya bagaimana ini, bergumul terus. Tapi kita harus masuk dalam perhentian Tuhan. Katakan kepada kanan kiri, ayo masuk dalam perhentian Tuhan. Masuk dalam perhentian Tuhan. Supaya engkau menerima kuasanya, engkau menerima perkataan firman yang berkuasa yang diutarakan Tuhan, dan itu akan sanggup mengubah dirimu, melepaskanmu dari segala jerih payahmu. Ya, bukan berarti kita nggak perlu bekerja lagi. Ya. Tapi dengan segala ini kita melakukan pekerjaan ini tidak dengan seperti ada orang yang menyampaikan saya banting tulang, ya meres keringat. Bagaimana tulang kita banting, kemudian keringat kita peres, kayak meres pakaian gitu loh ya. Tapi kita ini kalau ada orang yang bekerja sampai seperti itu, berarti dia belum masuk ke dalam peristirahatan Tuhan. Dia belum masuk dalam rest in His presence. Dia belum sit down, keep waiting for Him. Perlu bagi saudara, bila engkau semua yang mendengar ini, engkau sedang bergumul, kau terus bergumul. Hari ini, firman Tuhan dikatakan, pada hari ini, dikatakan hari ini juga, jika kau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bertobatlah dan masuklah ke dalam peristirahatannya. Masuklah dalam perhentiannya. Kalau saya sampaikan masuklah dalam peristirahatannya, dalam perhentiannya, bukan berarti saudara kemudian harus mati meninggal, tidak. Tapi kita justru selama kita masih hidup ini, kita perlu masuk dalam peristirahatannya Dia, perhentiannya Dia. Dengan kita masuk tersebut dalam perhentian itu berarti kita tuh percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti kita menyandarkan diri kita. Berarti kita mengandalkan hidup kita hanya kepada Dia. Berarti kita berserah penuh kepada Dia. Dan Dialah yang akan bertindak ketika kita menyerahkan segala persoalan kita. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Ia yang akan bertindak. Dia akan melakukan perkara kita. Dia akan membereskan perkara kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya percaya firman Tuhan hari ini untuk kita semua, untuk selalu masuk di dalam hadirat Tuhan. Istirahat, rest in His presence. Ya. Tidak galau lagi, tidak sini berkecamuk lagi, tidak selalu bergumul, saya bergumul lagi. Tapi hari ini engkau bebas, sudah tidak mengalami pergumulan apapun. Yang kau lakukan hari ini adalah
melakukan pekerjaan Dia, yaitu apa? Terus mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau terima dengan kasih karunia itu. Kita terus kerjakan keselamatan kita. Kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita terus masuk dalam perhentiannya Dia. Sehingga kita menerima, kita melihat bagaimana Yesus menyelesaikan perkara kita. Amin. Saya percaya saudaraku semua diberkati oleh Tuhan. So sit down, keep waiting for Him. Saya akan lanjutkan sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.